Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, sebelumnya perkenalkan saya Najma Fatika Sari dengan NIM 410 1,21177. Di sini saya merupakan mahasiswi dari Prodi Pendidikan Matematika di Universitas Negeri Semarang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit informasi dan mengajak teman-teman di sini untuk bijak dalam bermedia sosial. Langsung saja, kita semua sudah mengetahui bahwa media sosial ini telah menjadi teman kehidupan bagi hampir seluruh orang di dunia. Dalam seharinya, pasti selalu saja ada aktivitas yang kita luangkan untuk sekedar membuka media sosial. Entah itu untuk sekedar refreshing atau memang mencari kebutuhan suatu informasi. Nah, di era digital pada saat ini, di mana komunikasi bisa kita lakukan secara bebas tanpa adanya batasan waktu dan tempat, ada banyak hal yang terabaikan. Nah, masyarakat Indonesia yang seharusnya menjunjung tinggi adat ketimuran dan dapat menunjukkan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang sudah dikenal dunia seperti keramah tamahan dan kesopanannya. Namun sayangnya, hal ini sepertinya terlupakan dan terabaikan ketika kita sudah mengenal dunia media sosial atau dunia maya seperti itu. Kita sering mengunjungi platform media sosial seperti Instagram, Facebook, atau Twitter maupun layanan video seperti YouTube. Dari situ, kita dengan mudahnya menjumpai konten-konten sensitif seperti konten dengan tema politik, suku, agama, dan ras. Nah, bila kita merujuk pada kolom komentar, tentunya akan kita jumpai banyak sekali komentar-komentar yang tidak mengindahkan lagi norma-norma kesopanan yang ada di masyarakat Indonesia. Di sini, saya tidak akan membahas mengenai faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi keberadaan netizen di Indonesia. Namun, sepemahaman saya, selama ini masyarakat di Indonesia adalah masyarakat yang terkenal menjunjung tinggi kesopanan dan tata krama. Sehingga di dalam interaksi sosial secara langsung atau secara tatap muka, masyarakat di Indonesia ini cenderung untuk lebih berhati-hati, mawas diri, bisa jadi untuk menghindari cibiran, celaan maupun sanksi dari nilai-nilai norma kesopanan yang ada di masyarakat. Namun, hal ini sudah berbeda yang terjadi di dunia media sosial, di mana di setiap individunya bisa membuat akun palsu tanpa nama atau yang biasa kita sebut dengan anonim ya. Nah, akun tersebut yang kemudian hari itu dengan gampangnya dapat kita hapus atau kita tinggalkan bila sudah tidak digunakan lagi. Nah, jika seseorang yang ingin melakukan kejahatan melalui media sosial dengan menghina, menghujat, melecehkan, atau bahkan menipu akan sangat dengan mudah melancarkan aksinya tanpa ada sanksi sosial yang akan mereka terima atau mereka hadapi di dunia nyata. Nah, perilaku buruk di dunia maya ini akan semakin meningkatkan fenomena aksi cyberbullying. Nah, korban nantinya akan cenderung untuk memilih melaporkan oknum-oknum tersebut ke pihak yang berwajib. Karena apa? Nah, hal ini dimaksudkan untuk menimbulkan efek jera bagi orang-orang yang dengan sengaja menyerang atau menghina orang lain melalui dunia maya atau lewat media sosial. Sebelumnya saya sudah baca di undang-undang. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 11
tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE, itu ada 5 pasal yang mengatur etika bermedia sosial. Dari mulai pasal 27 hingga pasal 30. Nah, di sini menyangkut beberapa hal, baik konten yang tidak selayaknya diunggah, maupun penyebaran berita-berita hoaks atau ujaran-ujaran kebencian, juga termasuk pencurian data atau pengambilan data orang lain tanpa izin. Nah, di sini saya akan sampaikan 5 etika dalam bermedia sosial berdasarkan undang-undang tadi. Yang pertama, kita harus menggunakan bahasa yang baik. Pergunakan bahasa yang baik. Jadi, di dalam beraktivitas di media sosial, hendaknya kita selalu menggunakan bahasa yang baik dan benar, sehingga tidak menimbulkan resiko kesalahpahaman yang tinggi. Jadi alangkah baiknya untuk teman-teman apabila sedang melakukan komunikasi pada jaringan internet, gunakanlah bahasa yang sopan dan layak serta menghindari penggunaan kata atau frasa yang multitafsir. Karena setiap orang pasti memiliki preferensi bahasa yang berbeda dan dapat memaknai konten secara berbeda pula. Nah, setidaknya dengan kita menggunakan bahasa yang sopan, jelas, dan lugas, kita sebagai masyarakat Indonesia di sini telah bersama-sama untuk berupaya mengunggah konten yang jelas pula. Yang pertama, tadi kita harus menggunakan bahasa yang baik. Kemudian, yang kedua, hindari penyebaran sara, pornografi, dan aksi kekerasan. Nah, sebisa mungkin kita hindari untuk menyebarkan informasi yang mengandung unsur sara, yaitu suku, agama, dan ras, serta pornografi pada jejaring sosial. Mari kita bersama-sama untuk membiasakan menyebarkan hal-hal yang berguna dan tidak menimbulkan konflik antar sesama. Kita juga harus menghindari mengupload foto kekerasan, seperti foto korban kekerasan. Kemudian ada foto kecelakaan lalu lintas, maupun foto kekerasan dalam bentuk apapun. Nah, kita jangan pernah menambah kesedihan bagi para keluarga korban dengan menyebarluaskan foto kekerasan, karena mungkin saja salah satu dari keluarganya berada di dalam foto yang kita sebarkan, seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita harus selalu cross-check kebenaran berita. Jadi kita bukan diharapkan lagi, sebenarnya ini sudah menjadi kewajiban ya teman-teman. Waspada. Kita wajib waspada ketika kita menerima suatu informasi dari media sosial yang berisi berita menjelekkan atau ujaran kebencian, menjelekkan salah satu pihak di media sosial dengan bertujuan untuk menjatuhkan nama baik seseorang dengan menyebarkan berita hasil rekayasa atau berita tidak benar, berita hoax. Nah, maka hal tersebut menuntut kita sebagai masyarakat Indonesia untuk lebih cerdas, lebih selektif, dan lebih kritis untuk menangkap sebuah informasi. Nah, apabila kita ingin meneruskan atau menyebarluaskan informasi tersebut, alangkah bijaknya jika kita melakukan cross-check terlebih dahulu atas kebenaran informasi tersebut. Cari sumber yang relevan, kemudian sumber yang pasti, yang resmi, seperti itu. Yang keempat, etika bijak dalam bermedia sosial. Yang keempat, ada menghargai hasil karya orang lain. Nah, pada saat menyebarkan informasi, baik dalam bentuk foto, tulisan, maupun video milik orang lain, maka kita harus sama-sama biasakan untuk mencantumkan sumber informasi sebagai salah satu bentuk penghargaan atas hasil karya seseorang, seperti itu. Nah, jangan biasakan diri kita untuk serta-merta meng-copy-paste hasil karya orang lain tanpa mencantumkan sumber informasi tersebut. Nah, yang kelima,
jangan terlalu mengumbar informasi pribadi. Mungkin, bisa ditambahkan ya, jangan terlalu mengumbar informasi pribadi dan jangan, dengan mudah atau sembarangan untuk menyebarkan informasi atau data diri dari orang lain. Ada baiknya kita harus bersikap bijak di dalam menyebarkan informasi mengenai kehidupan pribadi atau privasi kita saat sedang menggunakan sosial media tentunya. Nah, janganlah terlalu mengumbar informasi pribadi kita, terlebih lagi informasi yang benar-benar, privasi dan krusial seperti itu ya, seperti nomor telepon, alamat rumah, seperti itu, atau, eee, nomor induk kependudukan, NIK di KTP, itu akan sangat fatal dan bahaya sekali, seperti itu. Nah, hal tersebut bisa saja membuat kontak lain dalam daftar kita akan menjadi informasi bagi mereka yang ingin melakukan tindak kejahatan kepada diri kita. Jadi kita benar-benar harus berhati-hati. Nah, sudah saya sampaikan tadi ada 5 etika bermedia sosial menurut Undang-Undang UU ITE. Yang pertama, ada pergunakan bahasa yang baik, kemudian hindari penyebaran sara, pornografi, dan porno aksi serta kekerasan. Yang ketiga, kita harus meng-cross-check kebenaran berita. Yang keempat, menghargai hasil karya orang lain dengan selalu mencantumkan sumber informasi sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap karya seseorang. Dan yang terakhir, jangan terlalu mengumbar informasi pribadi dan jangan mudah untuk, sembarangan mengumbar atau menyebarluaskan data diri milik orang lain, seperti itu. Nah, sebenarnya, mungkin hal ini sudah disampaikan di banyak media sosial atau di televisi ya, teman-teman, dengan banyaknya kasus, pelecehan seksual melalui media sosial, kemudian ada hacker, pencurian data, kemudian ada bullying, kemudian ada ujaran kebencian melalui sosial media yang, sudah kita ketahui sebelumnya. Nah, marilah, saya mengajak teman-teman semua untuk lebih sadar dengan aturan dalam menggunakan media sosial. Walaupun nih, orang lain tidak mengetahui identitas asli dari kita, alangkah baiknya bila kita tetap menjaga sopan santun dan tata krama yang selama ini menjadi nilai kebangsaan dari bangsa Indonesia. Nah, kita tentunya tidak, menginginkan ya kita menjadi atau tidak atau netizen di Indonesia ini terkenal di mata dunia bukan karena prestasinya, namun karena kata-kata tidak sopan dan kelakuan barbar yang ditebarkan di sosial media. Mari bijaklah dalam menggunakan media sosial demi diri kita sendiri dan masyarakat yang lebih baik. Jadi, pergunakanlah media sosial sebaik dan sebijak mungkin, terlebih lagi dalam penyebaran informasi. Biasakan untuk selalu berpikir dahulu sebelum bertindak. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu bijak bersosial media untuk bangsa yang lebih baik.